Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fajar Putra Ramadan dari kelas EL 4603 dengan nomor NIM 1102223163. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sumber-sumber hukum Islam. Baik, penjelasan. Sumber hukum Islam adalah asal atau tempat pengambilan hukum Islam. Sumber hukum Islam disebut juga dengan istilah dalil hukum Islam atau pokok hukum Islam atau dasar hukum Islam. Keberadaan sumber hukum Islam digunakan sebagai pedoman atau perujukan bagi Muslim ketika menjalani kehidupannya di dunia ini. Para ulama sudah saling bersepakat bahwa sumber hukum Islam yang selama ini digunakan oleh umat Islam berjumlah empat. Di antaranya berupa Al-Quran, yang merupakan kitab suci agama Islam, kemudian hadis, ijma, dan yang terakhir adalah qiyas. Oke, yang pertama Al-Quran. Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan mukjizat yang paling besar dan agung, melalui malaikat Jibril dengan jalan mutawir sebagai petunjuk bagi seluruh manusia dan merupakan pahala bagi yang membacanya. Selanjutnya, Al-Quran menurut bahasa atau etimologi. Dari segi bahasa atau etimologi, istilah Al-Quran yang berasal dari bahasa Arab yakni merupakan suatu jamak atau banyak dari masdar fi'il, yaitu qara'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya adalah bacaan atau lebih mudah sesuatu yang dibaca berulang-ulang. Lalu Al-Quran secara terminologi adalah dalam pandangan Islam, Al-Quran adalah kitab suci seseorang yang menganut agama Islam yang di dalam bentuknya berisi firman atau kalam Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat dengan disampaikan dengan jalan mutawir dan bagi yang membacanya adalah ibadah. Lalu selanjutnya, dari penjelasan tentang pengertian Al-Quran, menurut para ahli di atas, dapat dikatakan bahwa setiap umat Islam harus senantiasa atau selalu mempertahankannya, menyebarluaskannya, dan mengaplikasikannya pengetahuan mengenai Al-Quran. Karena Al-Quran merupakan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling sempurna. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Alif Lam Ra, inilah suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci yang diturunkan dari sisi Allah yang Maha Bijaksana lagi Maha Tahu. Quran Surat Hud ayat 1. Keberadaan Al-Quran tidak hanya sebagai kitab suci bagi agama Islam saja, tetapi juga dijadikan sebagai sumber hukum Islam yang pokok atau yang paling utama. Seperti yang diketahui bahwa Al-Quran berisi ayat-ayat suci yang menjadi pedoman hidup bagi umat Islam. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran yang berbahasa Arab adalah sebagai kalam Allah SWT yang tidak akan pernah bisa dibuat oleh manusia untuk dijadikan tandingannya. Oleh karena itulah, Al-Quran dijadikan sebagai sumber hukum Islam yang utama dari lainnya. Selanjutnya ada yang kedua ada hadis. Sumber hukum Islam yang kedua adalah hadis. Melalui hadis inilah yang akan memberikan penjelasan lebih lanjut daripada apa yang tercantum di Al-Quran. Hadis adalah satu dari empat sumber hukum Islam yang disepakati para ulama. Hadis menjadi rujukan bagi umat Muslim untuk menjelaskan hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Untuk penjelasan hadis secara terminologi, hadis dimaknai secara jadid, kodrit, dan khabar. Jadid adalah lawan dari kodim yang artinya yang baru, sedangkan korib yang artinya dekat, yang belum lama terjadi. Sementara itu, khabar artinya warta, yaitu sesuai yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada yang lainnya. Sedangkan pengertian hadis secara terminologi adalah sabda, pengetahuan, dan persetujuan dari Rasulullah SAW. Sedangkan secara bahasa, hadis berarti perkataan percakapan berbicara. Definisi hadis dikategorikan menjadi tiga, yaitu perkataan Nabi kaulia, perbuatan Nabi fiilia, dan segala keadaan Nabi atau ahwalia. Sebagai ulama seperti At-Tib berpendapat bahwa hadis melengkapi sabda, perbuatan, dan takdir Nabi. Hadis juga melengkapi perkataan, perbuatan, dan takdir para sahabat dan tabi'in. Pada dasarnya, Al-Quran dan hadis tidaklah bisa dipisahkan, tetapi saling melengkapi. Oleh karena itu, keduanya selama ini telah menjadi pedoman bagi masyarakat, terutama umat Muslim. Jika umat Muslim menjadikan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam dan ternyata masih belum menemukan titik terang dari suatu permasalahan, maka hadis akan menjadi pedoman yang berikutnya setelah Al-Quran. Selanjutnya, fungsi hadis yang pertama adalah bayan at-takrir. Dalam hadis ini berfungsi untuk menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan dalam Al-Quran. Yang kedua, bayan at-tafsir. Fungsi hadis sebagai bayan at-tafsir itu memberikan rincian dan tafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih mujmal atau sama tidak dapat diketahui, memberikan penyeratan ayat-ayat yang masih mutlak, dan memberikan penentuan khusus ayat-ayat yang masih umum. Ketiga, ada bayan at-tasyir adalah mewujudkan suatu hukum atau ajaran yang tidak didapati dalam Al-Quran. Lalu yang keempat adalah bayan an-nas. Yang disebutnya dengan bayan an-nas adalah dalil syara atau yang dapat menghafalkan ketentuan yang telah ada karena datangnya dalil berikutnya. Lalu yang ketiga ada ijma. Sumber hukum Islam yang ketiga adalah ijma. Menurut ulama, Syiah ijma adalah kesepakatan para imam
di kalangan mereka. Sedangkan menurut jumhur ulama, ijma yang sudah dianggap sah dengan adanya kesepakatan dari mayoritas ulama mujtahid. Dan menurut Abdul Qarib Zaidan, ijma yang baru dianggap terjadi bila mana kesepakatan seluruh ulama mujtahid. Oleh penjelasan, ijma berasal dari kata Arab atau yang disebut ijma yang berarti konsensus. Istilah ini berasal dari kata ajma'a yang artinya menyepakati. Kata ini berakar dari jama'ah yang berarti mengumpulkan atau menggabungkan. Pengertian ijma adalah kesepakatan para ulama dan dalam menetapkan suatu hukum-hukum dalam agama berdasarkan Al-Quran dan hadis. Dalam suatu perkataan yang terjadi, pengertian ijma merupakan bagian dari hukum Islam. Dalam Islam, Al-Quran dan hadis adalah suatu hukum yang digunakan para ulama menggunakan Al-Quran dan hadis sebagai dasar menetapkan ijma. Secara bahasa, ijma adalah mengumpulkan masalah yang setelah itu diberikan hukum atas masalah tersebut lalu diyakini. Sedangkan menurut istilah, ijma adalah kesepakatan pendapat dari seluruh ahli ijtihad setelah Rasulullah SAW wafat. Kedudukan ijma ini adalah sebagai sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Jadi ijma ini adalah salah satu cara kesepakatan hukum yang tidak didapatkan di Al-Quran dan di hadis. Lalu selanjutnya pengertian ijma menurut para ahli, menurut Imam Al-Ghazali, ijma adalah kesepakatan umat Muhammad secara khusus atau suatu urusan agama. Yang kedua, menurut Imam Al-Amidi, ijma adalah kesepakatan sejak ahlu had wa al-aqd atau para ahli yang berkompeten mengurusi umat dari umat Muhammad pada suatu masa atas hukum suatu kasus. Lalu yang terakhir ada dari Abdul Al-Walhab Khalaf, yaitu ijma adalah konsensus semua mujtahid muslim pada suatu masa setelah Rasul wafat atas suatu hukum syar'a mengenai suatu kasus. Lalu yang terakhir ada kias. Sumber hukum kias yang terakhir adalah kias. Kias sendiri secara bahasa adalah tindakan mengukur sesuatu yang kemudian dinamakan. Sedangkan secara istilah kias adalah penetapan hukum pada suatu perbuatan yang saat itu belum ada ketentuannya dan kemudian didasarkan dengan yang sudah ada ketentuannya. Secara umum, kias ini terbagi menjadi tiga. Ada kias ilat yang terbagi lagi menjadi jenis lainnya berupa kias jalil dan kias kafi. Lalu yang kedua adalah kias dalalah dan yang ketiga adalah kias sabadah. Dikutip dari buku Ushul Fikih oleh Amrullah Hayatuddin. Kias terdiri dari 4 rukun yang berupa persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada asal. Asal disebut juga sebagai musyarib bih atau yang disebut maski atau tempat mengkiaskan. Dalam arti sederhana, asal adalah kasus yang digunakan untuk sebagai ukuran atau pembanding. Lalu yang kedua ada far'u. Far'u adalah kasus yang akan dicari hukumnya atau disamakan dengan kasus yang sudah ada hukumnya. Beberapa syarat yang menjadikan far'u kias dalam kias antara lain far'u belum memiliki hukum yang ditetapkan berdasarkan nasl atau ijma. Lalu yang ketiga adalah hukum asal. Hukum asal adalah hukum syar'a yang ditetapkan oleh nasl dan dikehendaki untuk menetapkan hukum terhadap far'u. Lalu yang keempat ada ilat. Secara bahasa ilat dapat diartikan sebagai hujah atau alasan. Ilat menjadi landasan dalam hukum asal. Dalam pengertian lain, ilat disebut juga dengan kemaslahatan yang diperhatikan syar'a. Ilat inilah yang menjadi salah satu pertimbangan dalam melakukan kias. Nah, ini referensi. Terima kasih atas presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.